Yesus bilang, Yesus melakukan pekerjaan dari Bapa. Assalamualaikum, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang teman-teman sekalian. Siap Kanda, lanjut Kanda. Ya. Oke, baik. Salam kenal Saudara Egel dari Kristen ya. Iya Bang, dari Kristen beliau. Oke, baik. Gini sahabat saudara saya, kalau di dalam Islam itu kemudian diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum wa qulu amanna billadhi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun. Janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Jadi menurut Al-Quran, di tengah-tengah ahli kitab ada orang zalim. Artinya di antara Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di tengahnya ada orang zalim. Masa diwahyukannya Al-Quran dari masa diwahyukannya Injil, di tengah-tengah antara masa ini muncul sekelompok orang-orang yang zalim. Nah, kalau kita melihat agama samawi, antara ajaran Nabi Isa dan ajaran Nabi Muhammad muncul agama Kristen. Apakah mungkin yang dimaksud orang-orang zalim di dalam Al-Quran ini adalah Kristen? Karena yang saya lihat antara agama Kristen dan Yesus itu tidak ada kesinambungan. Yesus mengajarkan A, Kristen mempraktekkan Z. Sementara yang dimaksud zalim adalah orang yang sudah paham kebenaran tetapi dia tetap melanggar kebenaran itu. Orang yang tahu kesakitan tapi dia mau merasakan kesakitan itu. Orang yang tahu akan diusir ke neraka tetapi tetap saja ngotot kepada keadaan itu. Itu yang disebut zalim. Maka saya ingin bertanya kepada saudara, ketika Al-Quran saya mengatakan illal ladzina zalamu minhum, kecuali antara mereka itu ada orang zalim, saya katakan itu adalah orang Kristen. Karena di dalam kitabnya orang Kristen sendiri, Yesus tidak mengenal Kristen. Sebagaimana yang tertulis dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23, dan Yesus berpesan kepada kaum Nasara, kaum Bani Israel ahli kitab, dengan mengatakan waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu yang nyamar seperti domba. Artinya antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad ada yang bukan Bani Israel, ada yang bukan ahli kitab, ada yang bukan kemudian pengikut Nabi Isa, ngaku-ngaku sebagai pengikut Nabi Isa. Dan itu indikasinya sangat kuat, ada yang bukan pengikut Yesus tapi ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus. Inilah yang saya kenal dengan sebutan nama Kristen. Silakan persalahkan kemudian argumentasi saya. Kalau memang ternyata Kristen dan Yesus itu ada hubungannya, supaya hal ini kita hentikan. Ternyata Kristen ini ada hubungannya dengan Yesus, artinya antara Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad tidak ada orang zalim di antaranya. Tapi kemungkinan informasi yang datang dari Al-Quran itu yang keliru. Silakan. Baik, silakan Bang Igel, Bang Tobio ya. Atau Bang Frans, mungkin Kristen juga ini yang naik. Silakan. Ya. Saya atau siapa yang mau? Silakan Bang Igel dulu silakan. Oke, yang pertama yang dikatakan oleh Pak Bang Ustadz kan nih, Bang Zuma, bukan. Okay. Bang Zuma aja Bang. Oke, yang disampaikan oleh Bang Zuma pada poin yang pertama, menurut hadis atau Al-Quran, Bang Zuma? Al-Quran, surah Al-Ankabut. Ya, karena ini adalah
kitab dari Bang Zuma, maka tentu saja saya tidak bisa menjawab itu, karena yang mengatakan itu kan kitab dari Bang Zuma, bukan kitab saya. Jadi saya tidak bisa menafsirkan itu dan tidak punya hak atau kewenangan untuk menafsirkan apa yang disampaikan oleh kitab Bang Zuma. Gitu. Oke, baik. Ya, itu jawaban saya, Bang Zuma. Ya, oke. Suara saya kedengaran ya? Iya, kedengaran. Oke. Nah, jadi kalau misalnya saudara sudah mengatakan nggak bisa mentafsirkan Al-Quranul Karim, artinya saya sebagai Muslim harus mengambil jalan tengahnya. Artinya ingin membuktikan bahwasanya ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, apakah ada oknum di luar Israel yang mengklaim dirinya sebagai pengikut? Karena Yesus menerangkan kepada pengikutnya Bani Israel, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu menyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala yang buas. Artinya ada sekelompok orang yang bukan murid Yesus yang bakal ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus. Yang kita lihat di permukaan adalah agama Kristen ini bukan Yahudi. Agama Kristen ini bukan Bani Israel. Agama Kristen ini bukan ahli kitab, bukan pemilik Taurat, bukan pemilik Ketubim dan Nefiim. Tetapi kok tiba-tiba mereka memegang terjemahan dari kitabnya orang Yahudi. Jadi kalau disebutkan serigala nyamar domba, itu sama dengan non-Yahudi yang nyamar-nyamar Yahudi. Di permukaan nampak Kristen ini bukan Yahudi, Kristen ini bukan ahli kitab, Kristen ini bukan Bani Israel, Kristen ini bukan ajaran para nabi, tapi hanya mencatut terjemahan kitab para nabi Bani Israel. Pertanyaan saya, siapa serigala yang nyamar-nyamar domba? Siapa non-Yahudi yang ngaku-ngaku pengikut Yesus? Kalau memang bukan Kristen, lalu siapa? Silakan. Domba itu orang Islam, oke? Jelas. Domba itu Bani Israel. Yeremia 50 nomor 17. Bani Yakub adalah ibarat domba. Di luar daripada itu disebut serigala. Silakan. Dialog yang baik. Ya, kita kembali kepada apa yang dikatakan Yesus ya, bahwa akan muncul ya. Saya tidak bawa Alkitab nih, saya tidak pegang Alkitab karena saya sedang ada di luar rumah. Apa yang dikatakan Yesus kan akan muncul, lebih kurangnya ya, di antara kamu domba yang menyesatkan. Tapi Yesus kan tidak menyatakan bahwa itu adalah munculnya dari luar orang Israel, Bani Israel, atau dari dalam Bani Israel. Jadi bisa muncul dari dalam Bani Israel sendiri ataupun di luar Bani Israel. Seperti dari Arab. saya tidak menjustis bahwa itu dari Bani mana aja ya. Dari gua. Tapi dia bisa dari mana saja bisa muncul. Sebenarnya gini, teman-teman, Yesus itu tidak pernah sedikit pun menyentuh Arab. Yang Yesus sebut keturunan ular beludak itu adalah orang Yahudi. Yang disebutkan kemudian keturunan dari ular itu adalah orang Yahudi. Lalu yang disebutkan sebagai pendiri agama di luar daripada agama Yahudi adalah dari ahli Taurat. Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi.
Celakalah engkau wahai orang munafik, sebab engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan satu orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikut agamamu kau jadikan dia jadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaannya, siapa ahli kitab, ahli Taurat, siapa orang Farisi, orang munafik yang meninggalkan Yerusalem, kemudian mentobatkan orang di luar Yerusalem melalui daratan dan lautan, lalu mendirikan sebuah agama dan pengikut agamanya adalah orang neraka? Inilah yang disebut sebagai serigala nyamar domba. Siapa oknum ini? Inilah yang disebut Al-Quran, illal ladina zalamu minhum. Itulah orang zalim yang ada di antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Siapa tokoh ini? Yang ahli kitab, orang Farisi, meninggalkan Yerusalem, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang, menjadi pengikutnya, lalu kemudian dijadikan sebagai orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Ini agama apa dan siapa tokohnya? Apa nama agamanya? Karisteng. Kenapa Kristen dan orang Yahudi hari ini tidak satu tempat ibadah saja? Kenapa orang Yahudi dan orang Kristen tidak satu hari ibadah saja? Kenapa orang Kristen dan Yahudi tidak satu kitab saja? Kenapa? Ada apa dengan Kristen? Kenapa harus tampil beda kalau memang kalian itu merasa ajaran Nabi? Kalau memang kalian merasa adalah pengikut Yesus? Kenapa kalau memang kalian itu merasa ajaran Elohim? Kenapa harus berbeda dengan keturunan Bani Yakub? Islam datang kemudian menginformasikan, wahai manusia, ada orang zalim di antara Yahudi dan Nasara. Ada di tengah-tengah mereka tampil orang zalim. Orang zalim itu adalah yang setelah datang kebenaran kepadanya, mereka menolak, bahkan menginjak-injak kebenaran itu, dan tahu daripada akibat menginjak kebenaran, mereka malah berleha-leha. Mereka kemudian malah bermain-main dengan api neraka. 2 kali lebih jahat, 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Ahli Taurat, orang Yahudi kemudian membangkang perintah Allah, tetapi orang Yahudi tidak mengganti Allah dengan sesembahan lain. Mereka hanya pembangkang, mereka hanya mengingkari nabi-nabi yang datang kepada mereka, tapi tidak ada di antara mereka yang kemudian melantik nabi ini menjadi Tuhan. Ada kelompok yang 2 kali lebih jahat daripada itu, membangkang terhadap Tuhan, lalu kemudian menjadikan utusan Tuhan menjadi Tuhan. 2 kali lebih jahat. Inilah yang diterangkan kemudian Al-Quranul Karim sebagai penolong akhir untuk orang-orang yang ingin menggunakan akal. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum wa qulu amanna billadhi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahid. Antara ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasara tahu persis mereka menyembah Tuhan yang satu. Tetapi di antara Yahudi dan Nasara, di tengah-tengahnya muncul kemudian orang zalim yang tahu kebenaran, tetapi lebih mendekati dan lebih mencintai kepada doktrin dan dogma akal-akalan. Inilah yang disebut Al-Quranul Karim, illal ladina zalamu minhum. Wahai umat Islam, wahai kaum Nabi Muhammad, tegaslah kepada mereka orang-orang zalim ini, karena mereka 2 kali lebih jahat daripada Bani Israel. Nah, muncul pertanyaan, saudara, agama Anda ini berasal dari mana? Kalau agama Anda ini berasal dari Yudaism, agama Anda dilahirkan dari program Tuhan,
maka sejatinya kemudian agama Anda satu tempat ibadah dengan orang Yahudi, satu Tuhan dengan orang Yahudi, satu kitab dengan orang Yahudi, satu hari ibadah dengan Yahudi. Faktanya hari ini Anda membawa-bawa Yahudi, Anda kemudian mengutarakan tentang orang Yahudi, Anda mengimani dan mempercayai orang Yahudi, bahkan Anda membawa-bawa Tuhannya orang Yahudi, tapi prosesi keagamaan Anda jauh dari hal yang Anda lisankan. Ibadah Anda kepada manusia, tempat ibadah Anda menyembah kepada manusia, kitab Anda buatan manusia. Tak ada satupun indikasi bahwa keagamaan yang Anda anut ini itu bersumber dari ajaran para nabi. Kitab Lukas bukan murid Yesus, Yohanes penulisnya bukan murid Yesus, Matius penulisnya bukan murid Yesus, Markus bukan murid Yesus, Paulus bukan murid Yesus, penulis Petrus bukan murid Yesus, penulis buku Wahyu bukan murid Yesus. Lalu dari mana asalnya agama saudara? Yesus tidak pernah memberikan legitimasi terhadap agama saudara. Yesus tidak pernah memberikan legitimasi terhadap perjanjian baru saudara. Yesus tidak pernah memberikan contoh menyembah kepada dirinya, makan babi, tidak bersunat, dan juga ibadah pada hari Minggu. Jadi Al-Quran mengatakan apa? Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum. Kata Yesus, Matius 7, bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Kurios, Tuan, Maran, junjungan akan masuk ke dalam surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang telah mengutus aku. Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermukjizat demi namamu? Pada saat itulah nanti aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Di mana orang ini? Orang ini adalah kelompok yang hadir di tengah-tengah antara zaman Nabi Isa dengan zaman Nabi Muhammad. Silakan introspeksi diri. Kalau ada yang keliru dengan apa yang saya sampaikan, minimal kalau Anda tidak bisa membantah Quran, coba Anda bantah dalil-dalil dalam Bible. Siapa ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik? Kalau indikasi munafiknya Anda baca, lihat di dalam 1 Korintus 9 nomor 20 sampai nomor 21. Aku Paulus, kepada orang Yahudi aku ngaku orang Yahudi, supaya aku bisa memenangkan orang Yahudi. Kepada penganut Taurat, aku mengaku sebagai penganut Taurat, sekalipun aku tidak taat kepada Taurat, supaya saya bisa kemudian memenangkan banyak pelaku Taurat. Apa artinya? Oh, kepada orang Makassar aku mengaku Makassar, kepada orang Jawa aku mengaku orang Jawa, kepada orang Madura aku mengaku sebagai orang Madura, kepada orang Batak aku mengaku sebagai orang Batak, kepada orang ini aku mengaku orang ini, padahal aku bukan orang itu. Itu apa? Munafik. Sekarang pertanyaannya, siapa ahli Taurat, siapa orang Farisi, siapa orang bunglon yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, meninggalkan Yerusalem, mendapatkan pengikut banyak? Dialah yang dinubuatkan oleh Yesus dalam Matius 23 nomor 15. Ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik yang keluar dari Yerusalem mendapatkan pengikut, dan pengikutnya adalah orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Satu-satunya dalam pandangan Islam, dalam kamus keilmuan Islam, satu-satunya kelompok di luar Yahudi yang mengatasnamakan Yahudi hanya Kristen. Berarti Kristen didirikan oleh ahli Taurat yang ngaku ahli Taurat, Kristen didirikan oleh orang yang mengaku orang Farisi. Kristen didirikan oleh ahli Taurat dan orang Farisi yang keluar dari Yerusalem, menjelajahi daratan, menyeberangi laut. Hasilnya melahirkan sebuah sekte baru di luar Yahudi, yaitu Kristen. Apakah ada agama selain Kristen yang didirikan oleh orang Farisi? Kalau ada, apa nama agamanya dan siapa tokohnya? Sedangkan di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5 diterangkan, Paulus ini adalah penyakit sampar. Dia adalah tokoh dari sekte Nasorios.
Data lengkap, fakta lengkap, histori kemudian menjelaskan adanya demikian. Kristen tidak murni berdiri dari Romawi. Kristen berdiri dari surat-surat yang digelontorkan dari orang-orang Farisi. Itulah keadaan yang harus kita lihat hari ini. Maka Al-Quran mengatakan, wahai Suma, jangan kau berdebat dengan orang Yahudi, jangan kau berdebat dengan orang Nasrani, kecuali dengan cara-cara yang baik, melainkan dengan cara yang baik. Illa billati hiya ahsan, kecuali dengan orang-orang salim di antara mereka, kecuali aliran yang berbeda yang muncul di tengah-tengah Yahudi dan Nasara. Itulah orang-orang zalim. Tegas kepada dia, sampaikan ya dengan dia kepada dia bahwa benar adalah benar, hak adalah hak, batil adalah batil. Jangan ragu, jangan takut. Silakan. Ya, silakan Bang RXO sama Bang Igel. Ya, yang mana yang mau ditanggapi dari seluruh statement dari Bang Zuma? Yang mana satu? Simpulannya, siapa orang Farisi ahli Taurat yang keluar dari Yerusalem mendirikan sebuah sekte, lalu apa nama sektenya dan siapa nama tokonya? Silakan. Saya bisa tanya Bang Zuma tahu itu arti orang Farisi enggak? Tahu? Adalah para penafsir, orang-orang terdidik di tengah-tengah Bani Israel yang memahami secara mendalam tentang Taurat. Jangan ragukan itu. Mereka adalah sekte dalam agama Yahudi yang berpegang teguh pada Taurat Musa dan adat istiadat moyang mereka. Ya berarti itulah orang-orang Farisi. Yes, makanya saya tanya, siapa orang Farisi yang keluar dari Yerusalem mendirikan sekte baru? Apa nama sektenya? Siapa tuh Bang Zuma? Anda coba lihat Filipi 3, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Aku Paulus, orang Yahudi, keturunan Benyamin dari pengajaran Farisi. Ya jadi bagaimana menurut Bang Zuma? Ya, Anda yang simpulkan. Saya sudah menjelaskan Al-Quran saya. Illalladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang zalim. Dari tadi Anda menjelaskan, bukan menjelaskan Al-Quran, semua Alkitab tentang itu. Saya menjelaskan Al-Quran saya. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Yang Anda harus pahami, saudara, kalau kita melihat dari pergerakan zaman, menjelaskan Al-Quran, kami senang. Ya, ini Al-Quran saya sudah jelaskan. Ya, ini Al-Quran saya jelaskan. Ini membahas tentang ahli kitab. Ya, soal Paulus. Kalau membahas tentang ahli kitab, Al-Quran harus membahas orang Yahudi, orang Nasara. Sedangkan Anda bukan Yahudi, Anda bukan Nasara. Al-Quran mengatakan di antara orang Yahudi dan Nasara muncul orang-orang zalim. Orang Kristen bukan orang Yahudi memang. Bukan juga orang Nasara. Orang Kristen itu adalah anak orang Tuhan, orang surga. Ini dia. Inilah yang disebut zalim. Inilah yang disebut zalim. Bukan memegang satu suku. Inilah yang disebut zalim. Anda dari mana? Tidak harus mempelajari bahasa Yahudi. Agama Anda ini asalnya dari mana? Nasara bukan, Yahudi bukan. Saya tanya. Di gereja enggak. Itu enggak bisa dijadikan bahan diskusi di depan umat Islam, nggak cocok. Itu hanya modal gereja boleh, pendeta boleh.
Silakan. Kristen ini untuk milik semua suku, tidak harus dari Iya, silakan dengan kekristenan Anda, tapi hubungkan dulu antara Yesus dengan Kristen. Hubungannya di mana? Yahudi itu sudah selesai, sekarang Kristen. Saya tahu. Zaman Yahudi sudah selesai. Iya, sekarang Kristen ini dari mana? Kristen itu dari surga ya. Dari surga. Yesus itu dari Yesus. Yesus akan lahir dari keturunan Daud, dari Iya, berarti dia Israel. Yahudi, dia Yahudi. Anda membawa Yesus. Anda membawa Yesus berarti dia Yahudi. Karena semua sudah tahu bahwa Yesus itu lahir dari keturunan Iya, Daud. Anda membawa Yesus berarti Anda membawa orang Yahudi. Sekarang orang Yahudi Yesus hubungannya dengan Anda yang bukan Yahudi Yesus apa? lahir dari orang India. Jadi kalau mau bilang Kristen dari India, Dari Kristen dari Cina. Yahudi. Dia dari Yahudi. Dia orang Bangsa Yahudi. Israel itu adalah bangsa pilihan. Jadi Yesus itu harus lahir dari bangsa pilihan. Oke. Kau paham di situ? Jangan ajarin saya. Saya paham. Justru yang saya tanya, apa hubungannya Yesus yang orang Yahudi dengan Anda yang adalah orang Kristen? Itu loh. Iya, hubungannya karena bangsa Israel itu keturunan Abraham yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, dia akan lahir dari keturunan Abraham, Ishak, Yakub. Nah, itulah Abraham Daud. Keturunannya apa? Kristen keturunannya. Lahir dari keturunan Ismail, tidak mungkin karena dia tidak ada janji Tuhan tidak punya janji sama Ismail. Oke, silakan aja, silakan dengan segala macam congor Anda. Sekarang buktikan kalau Yesus. Itu fakta. Ya, silakan, Bung. Sekarang tolong tunjukkan bukti kesinambungan benang merah antara ajaran Yesus dengan ajaran Kristen. Silakan. Silakan. Jadi Yesus datang, Yesus datang tidak pernah membawa agama. Lalu Kristen dari mana? Anda sudah mengakui? Memang betul. Memang betul. Pengikutnya itulah yang menyebarkan. Pengikutnya itu dia kan dia sudah menyebarkan, dan murid-muridnya itulah yang menyebarkan. Siapa murid Yesus? Siapa murid Yesus yang mengajarkan menyembah Yesus? Sebut satu nama. Semuanya. Mana dalilnya? Semuanya. Jangan Anda memfitnah. Kau baca di Perjanjian Baru. Silakan. Tunjukkan satu aja. Tunjukkan satu murid Yesus yang mengajarkan agama Kristen. Silakan. Ini bukan mengajarkan agama Kristen, mengajarkan menyembah Yesus Kristus. Dan coba tunjukkan siapa murid Yesus yang mengajarkan menyembah Yesus. Silakan. Wah, semuanya di dalam Perjanjian Baru. Ini teman-teman, tengoklah. Padahal inilah jembatan untuk menyambungkan. Diam. Inilah yang menyambungkan antara ajaran Yesus dengan Kristen. Kata Anda Yesus tidak mengajarkan agama. Faktanya Kristen adalah agama. Berarti Yesus tidak mengajarkan Kristen. Yang kedua, Anda memfitnah lagi muridnya. Semua muridnya mengajarkan menyembah Yesus. Saya minta, mana buktikan kepada saya. Tak bisa Anda buktikan. Berarti tidak ada hubungannya. Yesus tak ada hubungannya dengan Kristen. Murid-murid Yesus tak ada hubungannya dengan Kristen. Kecuali hari ini ada di antara Kristen yang mampu menunjukkan data. Ada satu murid Yesus yang mengajarkan menyembah Yesus. Silakan. Kalau muridnya tidak mengajarkan orang untuk menyembah Yesus, buat apa ini orang mau menyembah Yesus? Dia kan berkeliling dunia untuk mengajarkan. Tolong tunjukkan satu dari ke-12 murid Yesus yang mengajarkan menyembah Yesus. Satu aja. Aku ambil di Alkitab. Oke, aku ambil. Silakan. Silakan. HP ku cuma satu. Sambil kitab dulu, sabar ya. Iya, silakan. Itu banyak. Saya buka dulu ya. Silakan, saya minta satu murid saja, satu murid yang mengajarkan menyembah Yesus, satu murid saja. Silakan. Ya teman-teman di bawah, silakan teman-teman Kristen yang lain kalau mau naik typing dulu, saya Kristen bang biar dinaikkan. Walan tunjadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum.
Ternyata di antara orang Yahudi dan Nasara ada orang zalim. Padahal kalau ditanya teman-teman, siapa yang mengajarkan Islam? Nabi Muhammad. Mana dalilnya? Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 3. Jelas langsung. Ini ditanya, siapa yang mengajarkan Kristen? Yesus. Mana dalilnya? Murid Yesus. Mana dalilnya? Baru dicari. 2 detik sebelum kiamat, kamu tidak akan pernah mampu menunjukkan data itu. Karena memang tak ada. Banyak. Silakan. Yesus mengatakan juga jangan belum waktunya. Waktunya setelah dia naik di surga baru sebarkan. Iya. Ada kan di ayat itu? Ada kan tidak ayat itu kau Iya. baca? Saya mau tanya apakah ada itu yang ayat itu? Belum waktunya kamu dia selalu sampaikan kepada murid. Yesus mengatakan di dalam Yohanes, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tunggu setelah dia naik di surga baru Tetapi sebarkan. apabila dia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya kepadamu tentang kebenaran, keadilan, dan penginsapan dunia akan dosa. Siapa? Seorang penolong lain. Siapa penolong lain itu? Anda mau mengatakan murid Yesus? No. Murid Yesus hanya menerima pengajaran. Murid-murid Yesus akan menerima pengajaran dari penolong lain, bukan dari Yesus. Semua ajaran yang porsi Yesus sudah disampaikan kepada muridnya. Apa kata Yesus? Masih ada loh yang ingin aku ajarkan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarimu tentang segala sesuatu, kebenaran, keadilan, dan pengisapan dunia akan dosa. Berarti yang datang mengajarkan segala sesuatu itu kepada murid Yesus, itu bukan Yesus, tapi penolong lain. Jadi tidak ada kemudian Yesus dan muridnya mengajarkan Kristen. Ayo. Ayo. Itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, penolong itu adalah Roh Kudus. Itu adalah Roh Kudus yang dijanjikan kepada pengikut Yesus, saudara, bukan manusia. Oke. Roh Kudus itu adalah baik. Roh yang di Saya ikuti. Yang datang setelah Yesus adalah Roh Kudus. Saya ikuti. Yang datang di Pulau Patmos siapa? Jawab dengan jujur. Jawab. Yang datang di Pulau Patmos itu siapa? Jawab dengan jujur. Maksudnya apa yang datang di Pulau Patmos? Kan katamu yang datang setelah Yesus adalah Roh Kudus. Oke. Yang datang kepada Paulus di padang gurun itu siapa? Ayat mana itu? Coba supaya saya ayat di mana itu supaya saya. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa itu? Yang menampakkan diri kepada. Menurut Anda yang datang setelah Yesus siapa? Seorang penolong lain yang Anda katakan Roh Kudus. Oke. Sekarang yang datang kepada Paulus itu siapa? Itu Yesus sendiri menampakkan diri. Berarti Yesus bohong. Berarti Yesus bohong. Karena dia Paulus mengatakan yang datang setelahku. Yang datang setelahku siapa? Nah, ini Bang. Paulus itu istimewa, mau dipakai khusus oleh Yesus untuk. Saya tidak tanya itu istimewa, martabat istimewa, martabat. Yesus sendiri yang datang kepada Paulus. Saya ulang lagi. Sebarkanlah ke seluruh dunia. Saya ulang lagi. Menurut Yesus, yang datang setelah dia pergi, Yesus sendiri atau penolong lain? Yesus palsu. Itu kepada orang-orang Kristen nanti. Saya ulang lagi. Menurut Yesus, yang datang setelah Yesus pergi, Yesus sendiri atau penolong lain? Penolong lainnya itu Roh Kudus. Penolong lain. Ingat ya? Ingat kata saudara, yang datang setelah Yesus adalah penolong lain. Pertanyaan saya, yang datang kepada Paulus itu siapa?
Ya itu Yesus sendiri. Nah, udah kena kau di situ. Nah, enggak ada kena. Hanya orang-orang tolol yang tidak akan mengerti soal itu. Yang datang setelah Yesus menurut Yesus adalah penolong lain. Yang datang kepada Paulus justru Yesus, karena dia menampakkan diri sendiri. Diterangkan, Ketawain aja. Memang Tuhan itu selalu diketawain oleh dunia. Ajaran Tuhan itu diketawain dunia. Anda sendiri yang mengatakan setelah Yesus pergi yang datang adalah penolong lain. Itu Tapi dijanjikan ternyata yang datang kepada Paulus justru Yesus. Gak nyambung kan? Nah, untuk menyambungkan kemudian siapa yang datang kepada Paulus? Ingat, Yesus berkata begini dalam Lukas 21 nomor 8. Matius 24 nomor 15 sampai nomor 27. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Paulus tidak pernah memakai nama Yesus. Dia tidak menyamakan dirinya kepada Yesus. Yang datang, suara yang datang kepada Paulus memakai nama siapa? Nah, itu Yesus memang nyata. Yang dimaksud begini, itu ayat itu, sabar kau dengar dulu. Berhati-hatilah, itu maksudnya manusia yang datang seperti sekali lagi dong sebagai nabi itu yang datang dari surga langsung. Bagaimana begitu kau menjelaskan kita menjelaskan kau ribut gimana namanya di rumah mereka ya nikmati aja, dengar aja apa yang dimaksud mereka itu. Kita sekarang saya ulang pertanyaannya, saya kembali, mudah-mudahan otak saudara bisa berfungsi. Saudaraku pelan-pelan. Menurut Yesus, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Makhluk yang datang, dengar. Makhluk halus. Apa faedahnya ini? Aku tanya kamu. Makhluk halus yang datang kepada Paulus itu memakai nama siapa? Tidak, itu yang dimaksud Yesus adalah Nabi Isa. Mengaku dia Yesus, dia mengaku. Yang disamar-samarkan Yesus padahal Nabi Isa itu palsu. Saya ulang lagi. Makhluk halus yang datang kepada Paulus yang mengaku akulah Yesus yang kau aniaya, itu siapa? Yesus palsu. Nabi Isa palsu itu. Itu bukan Yesus, Nabi Isa itulah yang dimaksud Yesus. Hati-hatilah kamu. Saya ulang. Muncul saingannya Yesus yaitu Nabi Isa itu. Saya ulang. Makhluk halus yang hanya suara saja yang didengar oleh Paulus di padang gurun, ya, itu memakai nama siapa? Makhluk halus ini menggunakan nama siapa? Nah, Yesus mengaku bahwa akulah yang kau aniaya. Karena Paulus suka menganiaya orang Kristen. Yang mengaku Yesus di situ siapa? Yesus sendiri. Dari mana Anda tahu bahwa itu Yesus? Kesaksiannya Paulus dengan Paulus. anak buahnya yang ada di situ. Itu anak buahnya. Dari mana Paulus tahu kalau itu adalah Yesus? Oh, dia lihat sendiri kok, karena dia waktu masih hidup. Apa yang dilihat Paulus di situ? Karena dia Paulus melihat wajah. Yesus dengan mata kepala. Dia hanya mendengarkan suara dan melihat cahaya. Dia hanya mendengarkan suara. Dia hanya mendengar suara dan melihat cahaya. Sedangkan Yesus berkata di dalam Lukas 10:18, aku melihat iblis jatuh dari langit dalam bentuk cahaya. Yang datang kepada Paulus hanya bentuk cahaya. Kisah para Rasul, dengar. Kisah para Rasul 1 nomor 11, Yesus akan datang ke bumi dengan lengkap jasad. Itu kata malaikat. Sedangkan yang datang kepada Paulus tidak ada jasad, hanya suara dan cahaya. Akulah Yesus yang kau aniaya. Pertanyaan saya, itu suara siapa?
Kalau Anda mengatakan itu suara Yesus, itu mustahil. Karena Yesus mengatakan, satu, waspadalah kepada iblis penyesat yang datang kepadamu dengan menggunakan namaku. Dua, yang datang setelah aku adalah Yesus palsu. Di mana dalilnya? Matius 24 nomor 24. Lalu kemudian endingnya yang ketiga endingnya adalah Yesus berpesan, yang datang setelahku adalah oknum lain, yaitu penolong lain, bukan Yesus. Bukan Yesus yang datang setelah Yesus, bukan Yesus, tetapi penolong lain. Bukan Yesus yang datang setelah Yesus, tapi penolong lain. Penolong lain yang datang setelah Yesus, bukan Yesus. Buka lagi kupingnya. Menurut Yesus yang datang setelah Yesus, bukan Yesus. Buka lagi kupingnya. Buka lagi kupingnya sekali lagi. Menurut Yesus yang datang setelah Yesus, bukan Yesus. Saya ulang lagi. Buka juga mulutnya, buka mulutnya. Yang datang setelah Yesus, menurut Yesus, bukan Yesus. Buka matanya. Yang datang setelah Yesus, menurut Yesus, bukan Yesus. Berarti yang datang di Pulau Patmos, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada Paulus di padang gurun, bukan Yesus. Tapi ngaku-ngaku Yesus. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus, akulah dia. Paham? Matius 24 nomor 24. Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan mukjizat untuk menyesatkan orang. Aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Camkanlah, akan ada Yesus palsu. Camkanlah, akan datang Yesus palsu. Akan datang Yesus palsu melakukan mukjizat, menyesatkan banyak orang. Aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Camkanlah, akan ada Yesus palsu. Sedangkan aku Yesus asli nanti datang seperti cahaya yang terlontar dari timur sampai ke barat. Demikianlah nanti kedatanganku yang kedua. Semua manusia dari timur sampai barat akan tahu. Sedangkan yang datang kepada Paulus, yang tahu cuman Paulus. Yang datang kepada Ananias, yang tahu hanya Ananias. Yang datang ke Pulau Patmos hanya pengarang kitab Wahyu. Sedangkan Yesus mengatakan, kedatanganku yang kedua seperti matahari yang bersinar dari timur sampai ke barat. Dunia semuanya akan tahu tentang kedatanganku yang kedua. Sedangkan yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Inilah yang pertama tadi saya katakan. Siapa ahli Taurat, siapa orang Farisi yang keluar meninggalkan Yerusalem, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, membawa-bawa nama Yesus, mentobatkan orang di luar untuk menjadi pengikutnya, menjadi orang neraka, 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Ahli Taurat sejahat-jahatnya tidak menyembah Yesus. Di luar daripada itu, ada ahli Taurat yang keluar dari Israel mengajarkan kemudian 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat, yaitu menyembah kepada Yesus. Sejahat-jahatnya orang Yahudi, sejahat-jahatnya ahli Taurat, sejahat-jahatnya orang Farisi, mereka tidak menyembah Yesus. Tapi pengajaran dari ahli Taurat dan orang Farisi, pengikutnya justru menyembah Yesus. Bah, ini host, boleh kita bertanya. Kedatangan Yesus, kedatangan Yesus yang kedua belum terjadi ya, tetapi sudah berdatangan Yesus lain yang bukan Yesus. Tahu itu orang Kristen tahu. Kalau kedatangan kedua itu orang Kristen tahu. Saya mau bertanya. Terus yang datang kepada Paulus itu kedatangan yang keberapa? Cuma minum jus timun dulu kau. Kedatangan keberapa yang datang kepada Paulus ini? Kutanya dulu. Kedatangan yang kedua belum. Lalu kedatangan yang keberapa yang ke Paulus untuk mendirikan Kristen?
Saya tidak mau ke situ dulu. Saya mau begini dulu, bro. Begini, kita tidak usah itu dalil itu namanya. Begini tidak. Begini Bang Suma. Moderator sportif Bagi dong. orang Kristen sportif. Sekali lagi, Bang. Bagi Sekali orang lagi. Kristen. Sekali lagi. Ya udahlah Bang, silakan. Ya udah. Biarkan. Nggak enak kalau Begini, tidak Bang, dilampiaskan kita kalau- ketawanya, Bang. Nanti gondok. Iya, Lanjut. tidak apa-apa, biaskan ya, betul. Kita kalau sebagai orang Kristen, Bang, begini, bagi orang Kristen tanpa Roh Kudus tidak bisa dipahami. Apa itu Roh firman Kudus, Tuhan Bang? Apa itu iman Roh Kudus? Kristen. Apa itu Roh Kudus, Saya Bang? tidak terlalu mau bicara ke situ, Bang. Itu akan melenceng. Saya cuma Apa sih? menjelaskan di sini. Kalau tidak ada Roh Kudus, orang Kristen. Silakan. Saya tanya, apa itu Roh Kudus? SIM? Bang, STNK? Marta, tengok dulu sekeliling ada masa nggak? STNK? Begini, Bang. BPKB Bang. motor? Apa itu Roh Kudus? Ajarin saya dulu, ajarin dulu. Apa itu Roh Kudus? Bang Suma tidak perlu diajari itu karena belajar juga. Tapi Iya, kalau saya dalam ingin tahu Kristen itu apa ada itu Roh namanya Kudus? Makhluk Trinitas. halus. Trinitas. Jadi tercela lah Bang Suma itu cuma begini Bang, begini. Abang tinggalkan di NKRI ini, NKRI. Di NKRI ini ada berapa agama? Ada 5, Ada berapa agama? minimal 5. Bukan 6. Ya, 6. 6, bro. Tambahin Kau lagi. cuma, Nah, itu abang kau cuma salah. diam Sampai dulu, 7. kasih kesempatan orang ngomong. 6. Kemudian begini Bang, Abang kan lahir di tahun berapa? Sejak Indonesia didirikan itu tahun sudah banyak berapa? agama. 2003. Terus? Baru kemudian begini Bang, Abang ini bukan Tuhan juga yang mau menjustis agama ini begini. Anda bukan Tuhan. Anda juga bukan Begini Tuhan. saja Bang Melantik Suma. anak orang jadi Saya Tuhan. memang bukan Lebih Tuhan. parah. Saya manusia. Tidak Bang, Anda tidak boleh mencap orang salah. Misalkan Anda bukan Tuhan, Anda manusia biasa. Dulu kalau dijelaskan. Begini, Kitab Anda Indonesia ini sendiri. hidup beragama. Kenapa Anda bantah kitab Anda sendiri? Bang, masalah begini, siapa yang akan selamat itu urusan Tuhan, mutlak keputusan Ya sudah, kalau Tuhan. begitu jangan ajarkan agama Anda ke tidak ada Islam-Islaman. manusia itu Bang, makanya itu Ya Kristen lain makanya Bang. agama Makanya Anda jangan dipukul Anda rata. ajarkan ke Islam-Islaman kalau gitu. Itu begini Bang, bagi orang Kristen kalau penginjilan hanya memberitakan saja, tapi tidak memaksakan kepada seseorang mau menerima atau tidak Bang. Ya, tapi kenapa Kalau dia nggak dengar menggunakan firman cara-cara Tuhan dan jujur? mau masuk Kenapa? Kristen, Kenapa makanya nggak aku menggunakan bilang, cara Bang jujur? Suma, Kenapa? Orang-orang ini beda pribadi, jadi jangan pukul rata. Lah Jadi itu karena kalau abang Bibelmu, pukul Bibelmu rata, saya bukan mau ke orangnya. Kristen. Bibelmu, lembaga Bibelmu Bang, yang abang melakukan baru lahir di tahun manipulasi. milenial, Lembaga jadi Bibel kayak yang mau mengkritik melakukan Alkitab, kesalahan itu ajaran, terjemah. Bang. Sengaja Dari dibuat mana, salah, Bang? sengaja dibuat Aduh, salah, sengaja. Itu Lembaga Bibelmu yang kau nasihati, jangan kami, jangan saya. Hentikan. Dong kita mau jangan urusi kitab orang. Oh, nggak bisa begitu. Anda kalau ingin kedamaian, tidak ada diskusi, tidak ada debat, harus kembali ke format mesin awal. Kitabmu itu kitab yang berbahasa Yunani aslinya. Ya salahkan juga lah nenek moyangmu yang pertama-tama. Kenapa nenek moyang saya yang kau salahkan? Tidak ada nenek moyang saya yang karisting. Tidak ada nenek moyang saya makan babi. Nggak ada. Kenapa nggak dari dulu nenek moyangmu bontrok gitu loh Bang Zuma? Loh, karena dulu orang Islam itu masih tidur, belum lihat kemudian aksi-aksi kalian yang begitu terencana, yang begitu masif, terstruktur, secara berkelompok. Kemudian kalian berniat untuk mengkristenkan warga Islam. Jangan Anda pikir kami selamanya tidur. Tidak, saatnya kami bangkit, meneriakkan kemudian bahwa Bibelnya Kristen itu sengaja dibuat ke Islam-Islaman demi untuk melancarkan aksi pemurtadan. Paham? Enggak juga kali. Enggak juga. Lalu apa tujuannya kitabmu ke Islam-Islaman? Apa tujuannya kau sebutkan kitabmu dengan sebutan Alkitab? Di mananya yang ada tertulis ke Islam-Islaman? Kitabmu Bang kau Juma? sebut apa? Kitabmu kau sebut apa? Ya Alkitab. Dari mana dasarnya kau katakan itu Alkitab? Ya dari kekristenan lah. Di Masa mana dari dasarnya sumur? Kristen mengambil kata Alkitab? Dari mana dasarnya? Ya, Dari dasar laut. ya udah kamu ke laut lah. Kamu ke laut, kau dirikan rumah ibadahmu di tengah laut. Kau ibadah hari Minggu bersama dengan ikan hiu, ikan paus, ikan buntala. Pertanyaan Anda itu
Apa nangis? Nangis. Kayak apa? Nangis. Kayak kecebong pertanyaan kau itu Bang. Itulah yang menyebabkan debat ini. Saudara sendiri tidak bisa menjawab. Dari mana dasarnya Kristen menggunakan kata Alkitab? Dari laut. Kamu sendiri bingung. Bukan Kamu sendiri, bingung. kamu Malas sendiri, aja, kamu sendiri adalah korban pembodohan. Kamu Tidak sendiri juga korban kali. pembodohan. Dari mana agamamu mengambil kata Alkitab? Dari laut. Ada apa kamu dengan Kristen coba? Ya, justru saya Ada bertanya, ada apa Kristen dengan Islam? Kenapa Tidak ada. Kristen pingin kali tampil Tidak. sebagai Islam? Justru Tidak ada saya yang apa-apa, bertanya. Bang Zuma. Hei Tidak ada saudaraku apa-apa. Kristen, ada apa dengan kalian? Kenapa harus tampil ke Islam-Islaman? Kalau di Bali kalian tampil ke Hindu-Hinduan. Ada apa kalian ini? Hah? Ada apa? Kenapa kalian itu tidak bisa menggunakan pakaian kalian sendiri? Kenapa harus menggunakan pakaian Islam? Hei, tidak adakah rasa malu? Itulah yang dikatakan Al-Quran, zalim, 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 illal ladzina zalamu minhum. Kalian itu orang zalim. Sudah tahu Alkitab bukan kitab kalian. Kalian masih saja menamai Bible dengan sebutan Alkitab. Kenapa harus masuk ke ranah Islam? Saya hitung dulu teman-teman. Nanti kalau kalian sudah selesai berdebat baru saya naik lagi. Oke, silakan. Renungkan semua setiap perkataan yang terlontar dari lisan Bang Zuma. Renungkan. Karena tidak ada yang salah yang saya sampaikan. Semuanya kebenaran. Ini saudara Micai, kutanya, apa dasarnya Anda kemudian menggunakan kata Alkitab? Dari mana Anda ambil? Dari laut. Sebut aja kitabmu sebagai Al-Quran. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran Lukas bab 1 nomor 1. Nah, bilang aja kayak gitu. Dan juga di dalam Al-Quran Yohanes. Sekalian aja, nggak usah malu-malu, ambil separuh-separuh. Dan juga disebutkan di dalam Al-Quran Galatia. Sebut aja kayak gitu, nggak apa-apa. Silakan aja Anda lakukan aksi-aksi tipuan, silakan. Sampai Anda berhasil memurtadkan semua anak keturunan kami, silakan. Kalau itu yang bisa membuat kalian puas, sebutkan kitab saudara dengan sebutan apapun itu. Al-Quran Matius bab 5 nomor 7. Al-Quran Timotius, Al-Quran Roma, Al-Quran Filipi, Al-Quran Markus. Kalau itu yang bisa membuat kalian sempurna menyamar, silakan Anda pakai. Kalau Anda tidak punya malu, silakan. Anda itu sudah penis. Anda sudah mengambil Allah, Tuhan Allah Bapa, Tuhan Allah Yesus, Tuhan Allah Roh Kudus. Anda sudah ambil, Anda sudah rampas. Kurang apa lagi? Cuma Kurang apa ngomong nggak lagi? tersurat gitu. Kurang Cuman apa ada lagi? di otaknya, di Nama mulutnya, Tuhannya umat dia Islam tidak kalian bisa sudah bertanya. pakai. Jangan ngomong Yesus adalah anak Allah. Ayo, apalagi sisa kata Al-Quran lagi nih yang tersisahkan. Marilah teman-teman pada hari Minggu yang kudus ini kita membaca Al-Quran Markus. Udah, pakai sekalian. Cuman inilah Biar cara kalian Juma, puas. cara Juma untuk memurtadkan orang ya gini. Ambil. Kalau itu membuat kalian saya mau puas. bertanya ini, host. Ambil. Halo Bang Zuma. Ambil. Kasih Ambil izin Al-Quran. bertanya Ambil dulu. kata Al-Quran, jangan setengah-setengah Alkitab. Jangan, ambil Al-Quran juga. Sebagaimana yang diterangkan ketika Yesus berkata di dalam Al-Quran Yohanes, agamamu itu tidak punya malu memang. Agama yang berasal dari barat memang tidak pernah merasa bersalah, selalu aja merasa benar, selalu melakukan pembenaran. Ketika disuarakan kebenaran untuk supaya kita duduk bersanding, tidak saling mengganggu satu sama lain, kalian menganggap Bang Zuma penghujat, Bang Zuma itu perusak kesatuan negara ini. Apa pula kalian itu yang memulai? Kenapa nggak ambil kata Al-Quran sekalian? Kenapa? Malu?
sebut coba Al-Quran Yohanes bab 7 nomor 8. Nah, coba sebagaimana yang tertulis di dalam Al-Quran Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Sebutlah kayak gitu. Biar kalian puas menipu kami. Biar kalian puas membodoh-bodohi kami. Biarkan kami bodoh di hadapan saudara. Silakan. Sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran Matius 5 nomor 19. Bilanglah kayak gitu. Ayo. Bilang kayak gitu. Supaya kalian puas dengan hasil curian kalian itu. Bagaimana Yang tidak punya malu. Bang Suma berdakwah terus? Bagaimana Supaya kita otak memberikan kalian pertanyaan? itu berfungsi. Bahwa selama ini yang menyebabkan diskusi itu terjadi adalah kalian. Cuma berkuar-kuar. Ayo, saya ingin mendengarkan sebagaimana yang tertulis di dalam Al-Quran Yohanes 17 nomor 8. Silakan, saya ingin dengar. Ayo. Edis undang kau di komalnya semua. Coba sebut. Zuma. Diundang Edis kau di komalnya. Mumpung dia live itu. Gak ada yang lebih berbobot, bro. Zuma. Kalau hanya kotoran Gini, itulah nggak berani, itu nggak berani. Minimal pendeta lah teman-teman. Jangan buat Masa malu kita kau orang anggap saya. kotoran, bro? Itu kau juga bahasamu yang tidak ini. Masa Jangan buat malu. Ini Sama sang legendaris kau berani? sebentar dulu. salah itu kalau kau anggap kita kotoran, kau mau terus kita Minimal pendeta lah. bahasa bukan begini Salah kalau begini, saya dapat- berdebat dengan orang luar negeri, Bang. Kalau ada orang luar negeri yang mau berdiskusi dengan Bang Suma, suruh Paus Vatikan. Kalau cuma kayak Edis sampah masyarakat itu untuk Tidak, apa? Ilmu tidak ada nih. itu pandangan Bang Suma, itu pandangan pakai taim, begini. Suruh Paus begini. Vatikan diskusi dengan saya. Sang debaters. Saya mau bertanya kepada Paus Vatikan, wahai Paus Tadi kan- Vatikan, kalau kuasa Yesus diberikan di dunia dan di surga, kenapa kamu masih menggunakan kursi roda? Itu pertanyaan saya. Tanda-tanda orang percaya. Markus 16 nomor 15, 16, 17. Dia akan meletakkan tangan di atas kepala orang sakit maka sembuh. Wahai Paus, suruhlah seluruh Kristen di dunia ini simpan tangannya di atas kepalamu agar kau sembuh. Sampai hari ini kau masih pakai kursi roda, Cak Ayu. Tidak bisa dapat. Juma. Cara juga Saya menilai ilmu kamu, Juma. Cuman anak-anak baru pesantren aja yang suka sama kamu, Juma. Ya, silakan, enggak apa-apa. Dengan cara pengajaran kamu. Assalamualaikum. Ya, shalom. Bilang Ya, sama salon Bang tutup, Juma, Bang. jangan Hari Sabtu hanya tutup salon. ngomong besar. Salon di tempat saya tutup kalau hari Sabtu. Jangan nyamar-nyamar Yahudi lah. Jangan membuat Kemana-mana nyamar Yahudi, udah gitu nyamar Islam. Jangan membuat Pakailah malu sendiri orang Muslim. identitas Jangan kekristenanmu buat malu itu. dirimu sendiri. Alamak, Kristen inilah. Pakailah identitas Kristenmu sendiri. Salam. Assalamualaikum. Begitu dicek Kristen. Kirain Yahudi. Ngapalah tidak pakai? Pakailah. Tidak punya akhlak. Pakai simbol agamamu. Pakai simbol agamamu. Jangan nyamar-nyamar. Anda memalukan umat Muslim. Memalukan umat Muslim Anda itu. Yang saya tahu yang malu orang Kristen. Anak pesantren yang baru-baru sekolah pesantren suka sama Bang Juma. Coba tenang teman-teman Kristen satu-satu ngomong ya. Coba yang lain di mute. Kasih Bunda lapang dulu dari tadi ini nafsunya. Ini ibu-ibu yang tidak pernah menang arisan ini. Oke, kami diam. Kalau lagi ibu itu ngomong, suruh Bang Juma itu diam. Oke? Tapi jangan curhat ya. Kalau nggak mau diskusi, curhat seperti kayak orang apa curhat? Mending nonton aja di bawah. Ya sudah, ini ada berapa Kristen? Ada 5. Saudaraku, tolong terangkan ke kami dari mana Kristen mengambil kata Alkitab. Silakan. Karena yang suka nyamar-nyamar palsu-palsu itu hanya setan, hanya iblis. Oke, Bang Juma. Ya, silakan.
Yang suka nyamar-nyamar itu cuma iblis. Silakan. Kenapa Anda mengatakan kitab Anda dengan sebutan Alkitab? Silakan. Kamu diam biar ngomong lah. Yang suka nyamar-nyamar itu setan, iblis. Sekarang pertanyaan saya, kenapa Anda menyamarkan Bible dengan menggunakan kata Alkitab? Silakan. Gantian kalian 5 orang, saya diam. Saya mau dengar. Ya, silakan oleng dulu, silakan. Oleng kapten, silakan. Lari kabur. Oke, kau dengar ya Bang? Iya, saya dengar, silakan. Agama, kan abang ngerti kan? Nah, itu tidak ada yang mengajarkan yang tidak membanding-bandingkan sesama, itu nggak ada bang. Jadi aku ya Kristen ya, abang Islam itu baik, Kristen itu baik, ngapain abang banding-bandingkan? Kalau memang abang itu baik, ajarkan yang baik itu sama orang Islam. Ya, ini saya sudah ajarkan. Ini saya sudah ajarkan ke umat Islam. Wahai umat Islam, hati-hati kepada orang yang membawa-bawa agamanya dengan mengatasnamakan istilah-istilah Islam. Hati-hati. Ini saya sudah ajarkan umat Islam. Ini, wahai umat Islam, hati-hati ketika ada orang datang menjual Yesus kepada kalian. Sebab di dalam agama, di dalam kitabnya orang Kristen, Yesus berpesan waspadalah kepada Yesus palsu. Ini saya sudah ajarkan. Saya ajarkan umat Islam ini. Ini umat Islam yang saya sampaikan. 2.000 penonton di sini, itu mayoritas umat Islam. Wahai umat Islam, jaga anak-anak kalian. Sebab di tengah-tengah kita ada agama Kristen. Di dalam kitab mereka ada informasi saya baca bahwa Yesus berpesan kepada orang Yahudi agar waspada kepada Yesus palsu. Itu tertulis di mana? Tertulis di dalam Lukas 21 nomor 8. Tertulis di dalam Matius 24 nomor 15 sampai nomor 26. Tuh. Wahai umat Islam, hati-hati. Sebab anak-anak kita itu mudah kemudian diperdaya, didekati oleh misionaris, orang-orang yang ingin memurtadkan, orang-orang yang ingin menjadikan seluruh bangsa menjadi Kristen. Hati-hati kalian, jaga anak-anak kalian, jangan sampai anak-anak kalian terperdaya. Karena di luar Islam banyak orang menggunakan nama Al-Quran yaitu Alkitab, banyak orang menggunakan nama Tuhan kita yaitu Allah, banyak orang menggunakan gelar Rasul kita yaitu Rasul, Nabi dan seterusnya. Hati-hati, mereka adalah orang yang tidak beriman kepada Allah tapi menggunakan nama Allah. Mereka adalah orang yang tidak beriman kepada Al-Quran tapi menggunakan kata Al-Quran yaitu Alkitab. Mereka adalah orang yang tidak beriman kepada Nabi Isa tapi mereka menggunakan kata Injil, mereka menggunakan kata Rasul. Hati-hati. Ini saya sedang menyuarakan kepada umat Islam. Kalau Anda keberatan, sanggah. Jangan Anda curhat. Di mana Bang Juman Yesus palsu? Kalau Nabi palsu ada. Oke. Baik, saya ajarin. Anda bertanya, jangan Anda kemudian bilang jangan bahas-bahas. Dengar, Yesus berkata dalam Matius 24. Oke. Nomor 22, 23, 24, 25, 26. Jadi jika sekiranya ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab nabi-nabi palsu, mesias-mesias palsu akan datang melakukan mujizat-mujizat. Sekiranya mungkin bisa menyesatkan banyak orang, camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi ketika ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya. Itu kata Yesus. Sebab kedatanganku nanti yang kedua seibarat cahaya yang bersinar terlontar dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti tanda kedatanganku yang kedua. Jadi kalau ada orang berkata bertemu dengan Yesus di padang gurun, jangan kau percaya. Ada orang berkata bertemu Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya. Makanya orang Yahudi sampai hari ini tidak percaya kepada Kristen. Karena ketika ada orang Kristen mengaku, aku bertemu dengan Yesus di padang gurun loh, orang Yahudi nggak percaya. Kenapa? Karena sudah mendengarkan nasihat.
Jadi Yesus palsu itu datang kemudian mengaku-ngaku Yesus di padang gurun. Yesus palsu itu datang ngaku-ngaku Yesus di dalam bilik. Sedangkan Yesus asli, menurut Yesus asli, datang nanti yang kedua kalinya ditandai dengan cahaya, seperti cahaya yang terlontar dari timur sampai ke barat. Semua sedunia orang tahu, bukan hanya bisikan-bisikan, aku bertemu dengan Yesus loh. Bukan kayak gitu. Yesus datang kedua kalinya nanti semua orang tahu. Islam, Hindu, Buddha, ateis, semua orang tahu. Ketika dia datang, maka bumi ini akan bergoncang kemudian dan datang kedua kalinya. Jadi yang datang di padang gurun itu, aku Yesus lah. Itu bukan Yesus. Itu palsu. Oke? Yesus berkata seperti itu emangnya ada setelah Yesus berkata seperti itu ada Yesus lain yang muncul? Kalau nabi lain ada, yaitu nabi ada Yesus. Kan? Loh, Yesus palsunya, nabi palsunya bertemu dengan Yesus palsu. Baca Matius 24 nomor 26 27. Yesus palsu bertemu dengan nabi palsu. Di mana pertemuannya? Di padang gurun. Ketika Paulus menuju ke padang gurun Damsik, dia bertemu dengan Yesus palsu. Makanya diawali dengan pertanyaan apa oleh Paulus? Siapakah engkau Tuhan? Dari mana Paulus tahu kalau itu Tuhan? Hah? Akulah Yesus yang kau aniaya. Hah? Kok ada Yesus di situ? Bukankah Yesus nanti datang kedua kalinya ditandai dengan cahaya yang terlontar dari timur sampai ke barat? Kok ada Yesus nongol di situ di padang gurun? Itu siapa? Bukankah Yesus sudah berkata, 3 hari kemudian dia akan bangkit dan menampakkan diri kepada mereka. Bung, Anda tahu Galatia itu ditulis tahun di atas tahun 52. Yesus terangkat ke langit itu tahun 33. Kejadiannya sangat jauh, puluhan tahun. Puluhan tahun. Galatia, Kisah Para Rasul itu ditulis tahun 50-an ke atas. Yesus terangkat tahun 30 sampai tahun 33 diantaranya. Jadi yang datang di Pulau Patmos, yang datang di dalam gurun menuju Damsik itu siapa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Sedangkan Yesus mengatakan, aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Lukas 10:18. Yang datang kepada Paulus hanya berupa cahaya, tidak ada fisik Yesus. Sedangkan malaikat berkata di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus nanti kalau dia datang lengkap dengan jasadnya. Sedangkan yang datang kepada Paulus tidak ada jasad. Berarti yang datang kepada Paulus itulah Mesias palsu. Makanya coba lihat, setelah Paulus menerima pengajaran dari Mesias palsu, ajaran Paulus serong ke kiri meninggalkan hukum Tuhan, yaitu Taurat. Bahkan Taurat hukum Tuhan disebut sampah. Bahkan Yesus sendiri yang datang kepada Bani Israel disebut makhluk terkutuk. Coba. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar-nyamar seperti domba. Seperti jumpa. Oh, saya bukan domba. Saya tidak pernah mengaku saya Bani Israel Yahud rohani. Kristen itu yang mengaku sebagai pengikutnya Paulus. Juma itu kan serigala domba. Bang Juma. Saya tidak pernah mengaku Yahudi. Yang disebut domba itu adalah Bani Israel. Saya tidak pernah mengaku sebagai Bani Israel. Saya tidak pernah mengaku sebagai pengikut Yesus. Yang disebut serigala penyamar domba itu adalah orang Yahudi, non Yahudi yang ngaku-ngaku pengikut Yesus. Itulah kalian. Bang Juma. Iya, cantik.
tujuan buat video buat siaran langsung kayak gini untuk apa ya? Untuk menyampaikan isi Al-Quran. Nggak tahu. Untuk menyampaikan isi Al-Quran saya. Menyinggung kepercayaan orang gitu. Kalau Anda tersinggung? menyampaikan isi Al-Quran, kenapa harus menyinggung kepercayaan orang masing-masing gitu? Kalau Anda tersinggung? Bang Juma keagamaan orang itu Anda tersinggung? jahat atau jelek. Kenapa Anda tersinggung? Bang Juma harus melarang itu kan dosa mereka. Kenapa Bang Juma harus meneruskan yang nggak urusan Bang Juma? Oke, baik, saya jawab. Kalau agama Kristen itu sifatnya seperti agama Yahudi, tidak mencari pengikut, saya tidak ada masalah. Atau seperti agama Hindu, tidak mencari pengikut di luar mereka. Atau seperti agama Buddha, tidak mencari pengikut seperti Buddha, maka tidak ada masalah. Masalahnya muncul kemudian, Kristen adalah agama yang diperintahkan untuk diajarkan kepada umat Islam. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Matius 28 nomor 19, Markus 16 nomor 15. Beritakanlah Injil kepada umat Islam. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Kalau Bang Juma ini saya rasa orangnya Bang Juma ini saya mau bicara. Bang Juma ini saya rasa orangnya hebat, berbicara, menyampaikan sesuatu tentang agama. Saya jempol ya sama Bang Juma. Saya beragama Kristen, saya jempol sama Bang Juma. Tapi makanya Anda cantik karena Anda jempol Bang Juma. Coba Anda tidak jempol. Ya, terserah Bang Juma bilang apa. Tapi saran saya Bang Juma itu kalau bisa bicara jangan di live. Jangan di live. Bang Juma maunya bicara itu di masjid ya, atau masjid yang di Jakarta yang dekat. Di masjid tidak ada orang kafir di situ. Iya. Sementara Bang Juma ini kan orang hebat. Terus Bang Juma kalau bicara itu jangan mengatakan ketika seseorang tersinggung berarti merasa Bang Juma ini sedang menyampaikan kebenaran. Kalau Anda tersinggung berarti Anda merasa kalau Anda nggak tersinggung ngapain naik di sini gitu loh. Kalau pertanyaannya substansi dengan beliau saya sampaikan sanggah. Kalau nggak bisa ya turun aja. Kenapa selalu membahas agama kepercayaan orang harus di live kayak gini? Kenapa? Maksudnya kenapa harus bicara di live kayak gini? Kalau memang harusnya Anda bilang juga tuh sama saudara-saudara Kristen Anda di sana juga mereka menyerang agama kami. Apakah agama kami diserang kami harus diam saja? Kalau Anda bijaksana, kami pun bijaksana. Dan di sini yang disampaikan oleh Bang Juma apa yang sebenarnya dia ketahui. Sebetulnya kalau nggak tersinggung disimak aja. Benar nggak? Enggak tersinggung. Maksudnya enggak tersinggung. Apa masalahnya sama kalau Bang Juma ini kan orang hebat. Bang Juma ini kan orang hebat. Kenapa bisa kakak bicara di live? Dan kenapa harus bicara pakai masker? Kenapa enggak langsung aja dia bicara di masjid buat Bu Mardiana cantik. Apa gitu pentas? Ibu Mardiana. Apa segala macam. Terus Bang Juma ini kenapa harus beraninya di Indonesia? Berani enggak itu tempat di negara lain? Ini ibu ini baru download negara TikTok ini menjamin menjamin setiap pemeluknya untuk menunaikan ajaran agamanya bebas menjalankan agama masing-masing. Itulah yang Abang bilang itu. Jadi kenapa harus Abang menyampaikan sesuatu hal yang menurut Abang salah itu? Kenapa harus setiap hari live harus menyinggung ini itu? Kenapa harus kayak gitu Bang Juma? Apa harus kayak agama gitu? saya memerintahkan saya harus menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Salah satu kemungkaran itu adalah ketika Tuhan saya disebut punya anak di dalam Kristen. Ketika disebut kemudian ya kalau Juma. Siapa punya kata anak? Allah yang Anda ambil itu dari mana? Ini perlu buka masker kalau bicara. Jangan pakai sekarang saya tanya saudara. Sekarang saya tanya saudara Mardiana atau saudara DMG. Dari mana kata Allah di dalam Bible kalian ambil? Jawab. Kan udah pakai bahasa daerah punya bu.
Bahasa daerah Saya tidak peduli dengan bahasa daerah. Yang saya tanya bahasa yang ada di dalam kitab saudara. Juma, kami kan AKBP Protestan. Bang Juma memang orang hebat. Bang Juma jangan bicara apa masalahnya sama kau? Jangan bicara live. Ngomong langsung di depan. Masalah sekarang nama kitab Anda apa? Kutanya dulu. Langsung masalah saya apa Bang Juma? Nama kitab Anda apa? Izin dulu Bang Zuma biar kita tertibkan. Masalah saya apa Bang Juma? Sebentar aku matikan mic-mu. Ibu coba di-mute dulu kawan-kawan Kristen. Biar kondusif kita punya Komal satu-satu ngomong ya. Coba ini yang naik ada beberapa. Sebentarnya dulu. Tunggu dulu. Oke, ini yang naik tadi ada beberapa orang, Bang. Sebentar dulu Ibu cantik. Sabar Ibu ya, di-mute dulu Ibu ya. Bang Juma kalau kayak gini, Ibu cantik, Ibu sabar dulu Ibu, ya. Sabar dulu Ibu. Enggak usah sabar Bang Juma kalau kayak. Kita sapa dulu yang naik. Ini ada beberapa yang naik ini. Ada Ida, silakan Ida, Kristen atau Muslim Ida? Ida dibuka mute-nya, Kristen atau Muslim? Saya menyampaikan isi Al-Quran saya. Bentar, Bang Juma izin bicara. Sebetulnya hal kecil itu Bang Juma yang tadi nggak usah ngomong, kita aja yang ngomong. Bang Juma ini sedang menyampaikan terminologi Al-Quran, dan di Islam itu diajarkan untuk syiar. Dan ketika sekalian berpendapat yang sama dengan Bang Juma itu kasihan kepada kalian karena kalian dalam kesesatan. Lanjut. Kesesatan dibilang kurang baik. Sebentar dulu. Sekarang ada sesat. Sebentar. Yang Kristen tenang dulu. Tahan kawanmu ngomong dulu satu-satu. Kita sapa dulu yang lain. Ini Ida sama Singa ini Kristen atau Muslim? Sama Woyen Nasution. Coba dibuka mute-nya teman-teman. Assalamualaikum, saya Muslim. Waalaikumsalam. Oke, di mute dulu kalian yang Muslim. Ida, ini Kristen atau Muslim Ida? Kristen. Oke, ya. Asing disukai tiaw. Ida Kristen atau Muslim? Kristen. Baik, kita Kristen. Ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan kayak mana? Saya boleh tanya nggak sama Juma? Sebentar dulu Bang Apologet. Anda baru naik sebentar. Satu-satu biar tertib. Izin mungkin yang kawan-kawan Muslim saya izin turunkan dulu. Kita kasih kesempatan teman-teman Kristen lain yang naik. Ada kebetulan kawan saya pendeta di bawah. Mungkin beliau saya mau naikkan. Izin. Ini kalau izin ya, Bang. Seorang Kristiani masuk menjadi mu'allafah, tengoklah cantiknya, Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kalau mu'alaf cantik langsung. Padahal sebelumnya dia ini seperti bintang iklan caplang. Kau cuma ngomong kau sama artis tapi kau kayak gitu. Maksudnya kayak ada apanya ini Bang Zuma iklan caplang? Sebelum mu'alaf tadinya kayak bintang iklannya itu cap kaki 3 caplang. Ada kan? Begitu dia bersyahadat subhanallah. Masya Allah, cantiknya adiknya Bang Zuma. Berarti ada sangkut pautnya sama kalian lagi. Kami orang Kristen gak ada sangkut pautnya sama kalian lagi. Itu aja. Justru karena itu. Yang kau keberatan aku ngomong tadi apa? Coba sampaikan ke saya DM. Silakan. Bang RD sebentar Bang RD, sabar dulu Bang RD. Justru kalau Anda mengatakan tidak ada sangkut pautnya, alhamdulillah. Tapi memang gak ada. Apa lagi? Terus kenapa kitab kalian masih menyangkut-nyangkutkan dengan agama Islam? Kenapa? Alkitab kami itu berbahasa Indonesia, ada berbahasa daerah. Alkitab lagi. Alkitab kau sebut. Alkitab kau sebut Alkitab, kau tidak malu. Kenapa tidak kau sebut Al-Quran aja sekalian? Al-Quran kami, Al-Quran Yohanes, berbahasa daerah, Al-Quran Matius, berbahasa Batak. Juma, sebut aja Al-Quran, nggak usah malu-malu sekalian. Kapan cuma Alkitab? Boleh nggak teman-teman wawasanmu Juma? Kau udah lampu wawasan pula kau tanyakan. Lucu kau ini. Kutanya samamu dulu. Yang lain diam. Ini DMG kutanya samamu. Kitabmu sebelum di Indonesia berada, nama kitabmu apa?
Lucu kau. Kita kan berbahasa Indonesia ya. Bebas kita. Lucu kau. Padahal tak ada yang tertawa. Kau bilang aku lucu. Aku tanya samamu bahasa Indonesia itu kan bebas, hak segala bangsa kan. Pakai otakmu. Pakai otakmu. Kitabmu itu sebelum masuk ke Indonesia namanya apa? Ya, kita terjemahkan dengan bahasa Indonesia. Alkitab. Alkitab itu bahasa Indonesia rupanya. Alkitab itu bahasa Indonesia kayak mananya ini? Tuhan. Jadi sekarang Alkitab bahasa Indonesia kata dia. Kusakan itu rupanya. Sekarang kan pakai sumpah kan pakai Alkitab mempunyai agama yang masing-masing. Kayak mana sih? Samamu. Sebelum masuk ke Indonesia, nama kitabmu itu apa? Tanyalah dulu orang Indonesia dulu tahun 45. Siapa yang menerjemahkan? Lucu kau. Cuma malu kan? Masa kami yang mempunyai berbahasa kolar kau. Enggak malu kau kan? Enggak ada malu kau kan? Ini cuma aku mau nanya samamu. Sebelum kamu lahir itu udah ada kata bahasa Alkitab gitu. Sebelum saya lahir sebut Alkitab. Saya jawab. Sebelum saya lahir, dengar. Sebelum saya lahir, nama kitab suciku yaitu Alkitab sudah dirampok oleh kalian. Dulu namamu Bang Juma. Abjadnya itu dari mana? Abjadnya itu dulu kamu kasih bukti supaya aku bilang sama orang LAI ubah nama Alkitab itu jadi Bible. Oke, sekarang Bible kalau di Indonesia kan Bible itu bahasa Inggris. Quran. Bible itu bahasa Inggris. Bible bahasa Inggris. Orang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia apa? Sama saya, Juma jangan modal congor loh. Ya, buktikan sama saya sebelum kamu lahir sudah ada bahasa Alkitab dalam Quranmu. Al-Quran itu Alkitab. Coba dulu buktikan sama saya. Saya juga akan minta bukti samamu. Sebelum Bible masuk ke Indonesia, buktikan kalau namanya Alkitab. Bilang kami merampok. Bahasamu itu kamu bilang kami merampok. Tunjukkan sama kami sebelum kamu lahir sudah Al-Quran itu dibilang Alkitab. Tunjukkan sama kami gitu loh. Al-Quran itu nama lainnya adalah Alkitab. Tunjukkan Juma jangan modal congor Apa dasarnya? Ketuanan Alkitab. Tunjukkan sama saya dasarnya apa? Ketuanan kan? Alkitab itu berasal dari bahasa Arab. Saya minta sama si Juma, dia harus mempertanggungjawabkan di umat Muslim 3.000 orang. Dengar. Bentar satu-satu. Dengar. Alkitab khusus sama Bang Juma. Jangan macam Kristen lah kalian. Alkitab itu berasal dari frasa bahasa Arab. Cuma intinya kita udah berbeda. Secara harfiah arti bahasa Indonesianya adalah daripada Bang Juma menguruskan agama orang, kan lagi banyak masalah. Izin dulu Bang Zuma, izin sedikit ya, 1 menit Bang Zuma. Teman-teman Kristen coba kalau tidak tertib itu diturunkan teman-teman. Saya mohon sama teman-teman Kristen. Kasih kesempatan sebentar, kasih kesempatan. Saya dulu ngomong sama Juma, ini tentang Alkitab loh. Katanya kita mencuri Alkitab, bahasa Alkitab itu. Iya, dengar dulu Bang. Sebentar dulu dengar dulu, kasih kesempatan ini. Kalau tidak tertib diturunkan Ibu. Bentar dulu, ini kita gali dulu sama si Juma ini. Kita kasih minta bukti sama dia. Alkitab itu Quran itu sendiri. Mana buktinya Juma? Oke Bang, nggak usah permasalahkan Bang tentang Alkitab sama. Bentar dulu Kak, kakak nggak bisa diatur. Silakan apologet. Aku minta bukti dulu sama Juma. Sebelum lahir kamu, Quran itu dibilang Alkitab. Coba dulu Juma, tunjukkan sama saya. Jangan modal congor dong. Kita nggak boleh lah modal congor. Masa Islam menunjukkan kayak gitu? Harus membuktikan udah di-mute, langsung di-mute bro. Kalau sudah langsung di-mute. Oke. Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitabu la raiba fi
hudal lil muttaqin. Kitab Alkitab itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Wa yuqimunas shalah, dan yang mendirikan salat. Tuh kitab saya disebut Alkitab. Zalika Alkitab. Al-Baqarah ayat 2 dikatakan situ Alkitabu. Kitabu itu kitab itu, bro. Bukan kitab ini. Bukan, di sini dijelaskan Quran, bro. Di sini dijelaskan Quran. Bukan itu Anda jawab sendiri. Itu Anda sudah jawab sendiri. Alkitab itu adalah Al-Quran. Kitabu bukan itu artinya kitab ini. Jangan kau siksa dirimu. Jangan kau siksa dirimu. Sudah saya jawab. Sudah saya jawab. Sudah saya jawab. Sudah saya jawab. Sekarang kau tunjukkan. Mana buktinya bahasa Alkitab? Saya butuh Alkitabnya. Itu tertulis Alkitab. Alif, Lam. Sudah tertulis itu. Kau bisa pakai bahasa Arab. Kami bahasa daerah tidak bisa. Alkitab. Alkitab. Gimana sih? Itu tertulis Alkitab. Kalau kita ngomong itu pakai berdasarkan data loh. Kalau kamu bilang Al-Baqarah ayat 2, di sini dikatakan kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Mana ada kitab yang dimaksud di situ apa? Alkitab. Itu disebut apa di situ? Al-Quran di situ disebut apa? Al-Quran di situ disebut apa? Ini Quran ini. Alkitab di sana disebut apa? Bang, ini cari panati ini, Bang. Al-Quran di situ disebut dengan sebutan apa? Teman-teman, Bang, cari panati dia, Bang. Itu koinnya itu bertambah itu, kan panati dia. Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 2 disebut apa? Nambah koin kau. Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 2 disebut apa? Alkitab. Alkitab. Gak ada ditulis Alkitab sini, gak ada tertulis Alkitab. Sudah kujawab ya, sudah kujawab. Nah, sekarang giliran Anda. Ini saya buktikan sama. Sekarang giliran Anda. Dengarkan sama saya. Dengarkan sama saya. Dalam bahasa Latin, dalam bahasa Latin atau dalam bahasa Inggris disebut Bible. Bahasa Latin disebut Biblia. Di dalam bahasa Yunani koine disebut Tabiblia. Coba Anda uraikan dari mana akar katanya Tabiblia dalam bahasa Yunani bisa menjadi Alkitab. Silakan. Gini Jemaah, kami menggunakan Jemaah. Ya, kamu cek di dalam KBBI, Alkitab itu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Coba kamu cek di KBBI. Ya, coba saya tanya KBBI. Saya tanya KBBI itu dibentuk. KBBI itu dibentuk. Karena gini, kalau KBBI dibentuk kapan? KBBI tahun berapa didirikan? Dibentuknya KBBI sebagai tafsir atau terjemah dari bahasa Indonesia itu kapan? 1988. Berapa? 1988. 1988. Al-Quran saya kapan adanya? Iya, Quranmu kan dari abad ke-7. Al-Quran saya lebih dulu abad ke-7 menggunakan kata Alkitab. KBBI baru datang tadi sore. Mana bahasa Al-Quran? Dengar dulu Juma, kamu tuh konsisten. Mana bahasa Alkitab, kata di Alkitab gitu? Kata Alkitab di dalam surah Al-Baqarah ayat 2 itu merujuk ke mana? Ini ngawur, ini Suma, ini ngawur. Manusia paling ngawur itu Suma. Itu apa bacanya itu? Apa bacanya itu? Konsisten aja, bro. Itu apa bacanya itu? Itu dalam bahasa bacanya Alkitab ini Alkitab ini. Ini apa bacanya? Ini apa bacanya itu? Itu Alkitab. Alkitab mana? Ini Alkitab. Alkitab ini menyebut. Ini kata Alkitab ini merujuk kepada kitab mana? Itu Al-Quran itu, bro. Nggak usah kamu bohong-bohongin aku. Itu kitab. Kuculuk. Ini bacanya Alkitab, kuculuk. Bukan, itu kitab. Kamu jangan bohongin aku. Aduh. Aku juga. Udah nggak bisa bahasa Arab, sok ngajarin. Ini tidak ada keraguan padanya. Natalia bisa bukakan Iqra, dia Iqra, mungkin dia tahu baca Iqra itu. Nggak tahu dia, Bang. Nggak tahu dia. Sok ngajarin Bang Zuma, kamu kuculuk bahasa Arab aja nggak bisa. Lanjut Bang Zuma. Ini ulama kalian ini bikin tanda kurung Al-Quran bukan Alkitab.
Nah itu tulisannya Anda sudah lihat, berarti kata Alkitab ini. Natali, kau coba kau tunjukkan. Coba diam dulu nih, kasih diam, kasih mute dulu, mute. Kau diam, dengarkan. Pasang kupingmu. Di dalam Al-Quran ada tertulis kata Alkitab. Surah Al-Baqarah ayat 2 itu tulis Alkitab. Tuh Al-Baqarah ayat 2 tertulis Alkitab. Diam dulu. Itu dosa besar. Diam dulu. Saudara, diam dulu. Ini kata Alkitab tertulis di dalam kurung Al-Quran. Anda sudah lihat sendiri kan? Berarti yang dimaksud Al-Quran di sini adalah Alkitab. Anda baca sendiri terjemahan katanya tadi. Ya udah, selesai kita. Kata Alkitabu dalam kurung Alkitabu dalam kurung Al-Quran. Oke, udah selesai. Anda sudah melihatnya sendiri. Cuma artinya kitab itu. Kitab itu yang dimaksud itu kitab yang mana? Umat Islam. Kitab itu yang dimaksud. Sudah makin bodoh-bodohin umat Islam Juma. Kitab itu yang dimaksud Al-Quran, bukan Alkitab bahasanya. Oke. Kitab yang dimaksud di situ kitab apa? Bahasanya. Kitab yang dimaksud Al-Quran bro. Al-Quran. Bagus, pintar sekali. Iya, selesai. Al-Quran. Oke, udah selesai kan? Kitabu itu menunjukkan kitabu. Aturannya dibilang. Berarti Alkitab itu adalah Al-Quran, betul? Bentar dulu bro. Ini bukan kitab ini ya berarti ya. Kitab yang dimaksud di situ apa? Kenapa di dalam terjemahan itu kitab ini? Kitab ini yang dimaksud di situ kitab apa? Dengar dulu Juma, Jamir dulu. Itu kitab yang dimaksud di situ kitab ini, apa? Kenapa dibikin kitab ini diartikan? Iya, maksudnya kitab ini itu kitab apa? Al-Quran. Itu pintar. Mana Alkitab? Alkitab mana? Bahasa Alkitabnya itu mana Juma? Kok ditanya saya buang aja ya Bang Juma. Izin, saya buang aja. Enggak bisa di tempat sampah saja. Dia sendiri yang membaca. Di dalam kitab saya tertulis Alkitab, dalam kurung Al-Quran. Dia sendiri yang baca. Memanglah kalau terlalu banyak makan babi dan anjing, otak nggak berfungsi dong, Bang. Nah, inilah sebabnya. Sudah dia baca sendiri. Ini Alkitabu dalam kurung Al-Quran. Berarti nama lain daripada Al-Quran adalah Alkitab. Tertulis dari abad ke-7. Indonesia ada sebuah buku dari Barat menyebut dirinya dengan Alkitab. Nyambungnya di mana? Nyambungnya di mana? Ada yang bisa menjelaskan? Yunani Koine disebut Tabiblia. Apa Tabiblia di dalam bahasa Indonesianya? Buku-buku. Berarti sebenarnya nama kitabnya orang Kristen ketika masuk ke Indonesia adalah buku-buku. Buku-buku. Kalau mau singkat, apa itu? Kalau mau singkat, kalau buku-buku. Ya buku. Ya buku. Buku. Buku Markus, buku Matius, buku Yohanes. Itu. Ngapain lari ke Alkitab? Cahayu memalukan. Bahasa Latinnya Biblia. Oke. Kemudian kalau Anda lihat lagi di dalam bahasa Yunani Koine tertulis Tabiblia. Bahasa Indonesia buku-buku. Kalau Anda ingin tunggalkan kemudian Biblion dalam bahasa Yunani kuno, bahasa Indonesianya apa? Biblion. Biblos bahasa Inggris. Biblion bahasa Indonesianya. Ini teman-teman Kristen banyak kali di atas, nggak ada yang bisa jawab ini, alamak. Apa kalau buku-buku itu apa? Apa kalau buku-buku kumpulan buku-buku disatukan apa namanya? Clipping, bukan? Apa kalau buku-buku disatukan banyak kemudian disatukan itu? Gambar-gambar, Bang. Oh, gambar-gambar. Iya, bukan. Kalau buku-buku digabung banyak apa itu bahasa Indonesianya? Makalah. Dongeng. Makalah. Iya, makalah.
Makalah. Berarti makalah Markus, makalah Yohanes, makalah Roma itu cocok. Baru kita saling menghargai. Jangan ambil nama lain kitab suci Al-Quran, jangan. Baru tidak ada diskusi. Dudukkan kitab saudara pada tempatnya. Kalau saya sih, saya mendukung saudara-saudara Kristen ini lebih memiliki warna kalau kitabnya itu disebut Tabiblia. Bagus loh nama itu, Tabiblia. Begitu sangat Kristiani terdengar. Tabiblia, Tabiblia Yohanes, Tabiblia Matius, Subhanallah. Itu lebih bagus kawan. Lebih cantik kedengarannya daripada Alkitab. Alkitab itu kan bahasa Arab, nama lain daripada Quran. Baik, ini ada 3 Kristen kalau nggak salah. Ada Yeskiel, ada Evan, ada Bro Admin. Coba Bro Evan sama Yeskiel dibuka mic-nya. Bang, kalau kitabnya aja boleh nggak? Kitab jangan pakai al, tapi Bentar. kitabnya Ini aja boleh siapa yang nggak? noise musik siapa ya? Tolong ya, jangan ada noise musik ya. Kita lagi YouTube loh. Siapa Di ini? tempat saya kali ya. Bang Zuma. Gurunda. Masa di Gurunda? Aduh duduk. Oke, Bang Evan Kristen ya, Bang Evan ya. Bang Evan sama Yeskiel. Iya, Katolik, mantap. Katolik. Bang Yeskiel dibuka mute-nya, Bang. Kristen atau Muslim? Teman-teman Kristen yang mau naik kalau bisa typing dulu ya di bawah. Aku Kristen, Bang, biar dinaikkan kawan-kawan Kristennya. Bang Yeskiel, kalau bisa dibuka mute-nya, Bang. Kristen atau Muslim, Bang? Kristen, Bang. Halo semua. Halo, selamat siang. Selamat siang. Salam toleransi. Selamat siang. Mungkin ada yang mau ditanggapi dari Bang Evan atau Bang Yeskiel, atau gini, saya kasih kesempatan Bang Evan dulu karena beliau Katolik. Silakan Bang Evan. Oke. Selama ini saya dengar pembahasan dari tadi, menurut saya sih gimana ya? Kalaupun itu diambil atau diculik kosakata itu, menurut saya sih kita ini nggak ada gunanya, sama aja kita nggak saling toleransi gitu. Nah, jadi kalau memang pribadi saya sih, ya saya menjalani aja sih, dengar aja sih, saya nggak mau membela siapa-siapa gitu. Terima kasih. Baik, coba Bang Yeskiel silakan ditanggapi Bang Yeskiel. Siap. Bang Ardiansa, assalamualaikum Bang Ardiansa. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Gurunda. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Yeskiel silakan ditanggapi dulu Bang Yeskiel. Soal Alkitab. Silakan Bang Yeskiel. Oke. Jangan bilang dari dasar laut lagi didapat ya. Kayak tadi bahaya. Oke, kalau menurutku, tapi entahlah ya, kita jangan ada di sini saling mengapa ya, saling menghujat atau kayak mana, karena ilmu pengetahuan kita itu sesama kita berbeda. Ada yang masih minim pengetahuannya, ada yang masih pertengahan, atau ada yang tinggi. Yang jelasnya jangan kita saling menghujat, jadi ada keributan atau kayak mana. Kalau masalah Alkitab ini, kalau menurutku ya, itu hanya sekedar buku lah. Cuman kalau nama Alkitab, Alkitab, oke, bahasa Arab, bukan berarti kan kami Kristen nggak bisa. Ibaratnya karena memang sejarahnya, jujur aja sejarahnya pun aku kurang tahu memang Alkitab itu, tapi jujur aja, aku nggak mau mengatakan yang aku nggak tahu. Ya kalaupun Bang Juma tahu, kita persilakan untuk menjelaskannya. Cuman jangan dipaksakan untuk mengubahnya, itu aja. Ya kalau menurutku sih Alkitab itu walaupun dipakai bahasa Arab, nggak salah lah kami makainya. Karena di Arab pun kan ada orang Kristen. Udah Bang ya? Iya. Silakan di mute. Ya, silakan Bang Zuma. Oke, baik.
Ya, jadi kalau saudara mengatakan tak apa orang Kristen menggunakan kata Alkitab, karena di Arab itu juga ada orang Kristen. Ya itu di Arab kan Bang. Kalau di Arab silakan aja menggunakan nama Alkitab. Tapi yang perlu dipahami, kitab Kristen Arab itu muncul dalam bahasa Arab nanti di abad ke-9. Jadi sekuat apapun kemudian orang Arab menggunakan bahasa Arab menyebut kitabnya mereka dengan sebutan Alkitab dan seterusnya, Alkitab Al-Muqaddas, silakan aja. Tapi pada prinsipnya adalah bahwasanya penyebutan Alkitab itu adalah hak milik kepunyaan Al-Quran. Itu dulu. Ada 4 kitab yang diwahyukan oleh Allah di atas muka bumi ini dengan nama Alkitab. Taurat, Zabur, Injil, dan juga Al-Quran. 4 kitab inilah yang disebut Alkitab. Nah, sedangkan yang ada di Indonesia ini, itu buku Markus, Matius, Yohanes, Lukas, buku-buku Paulus. Itu bukan Alkitab. Itu bukan Alkitab. Karena bukan Injil, bukan Injilnya Nabi Isa, bukan Torahnya Nabi Musa, bukan juga Zaburnya Nabi Daud, dan juga bukan Al-Quran. Oleh karena itu ya sejatinya Kristen harus tampil beda sesuai dengan aslinya. Tabiblia dalam bahasa Yunani. Kenapa tidak digunakan itu saja? Kenapa harus nama juga diterjemahkan? Kemana-mana kurasa kalau nama itu tidak perlu diterjemahkan. Itu nama. Tidak perlu diterjemahkan karena itu nama. Itu adalah simbol kode penanda satu objek. Kenapa harus berubah menjadi Alkitab? Sedangkan Alkitab itu adalah nama lain daripada kitabnya umat Islam. Nah sekarang bukan masalah tidak mengapa dan mengapa. Tetapi yang jadi permasalahan adalah negara kita ini kan harus aman-aman saja. Artinya tidak boleh ada kekisruan. Nah salah satu kemudian pemicu kisru terjadi adalah agama saudara menggunakan istilah Al-Quran. Termasuk penyebutan nama Al-Quran. Apa salahnya kalau Kristen ini ajaran kasih mengembalikan marwah Bible kepada konsep awal. Tabiblia. Itu lebih familiar kurasa dengan lisan atau lidah orang Kristen. Tabiblia. Jadi Yunani Koinenya kena, asalnya kena. Jangan masuk merasuk ke Islam. Inilah yang menyebabkan kemudian diskusi ini terjadi, debat ini terjadi. Sederhana bukan? Coba Kristen tampil dengan model kekristenan. Jangan model ke-Islam-Islaman. Selesai bukan? Nah, kita tinggal tunggu bom waktu aja. Orang Bali juga akan menggugat. Kenapa dalam Bible orang Bali disebut juga Tuhannya orang Bali, Sang Hyang Widi. Padahal sejatinya Bapak masuk ke Bali, jadi aja Bapak. Yahweh masuk ke Bali, tetap aja Yahweh. Silakan dengan kata-kata yang lain, tapi nama gelar sembahan kalian jangan ikut menjadi bunglon. Itu Bung, itu permasalahannya, sederhana sekali. Kristen tidak akan kehilangan marwah. Kristen tidak akan kehilangan jati diri. Kristen malah justru jauh lebih bagus kalau Kristen mendudukkan kemudian poin-poin kekristenan dari awal pendiri bapak-bapak gereja itu dipertahankan atau minimal dikembalikan. Contoh misalnya, betapa bahagianya saudara-saudara Kristen, senyumnya semeringa ketika kenaikan Isa Al-Masih dirubah menjadi kenaikan Yesus Kristus. Subhanallah, luar biasa. Saya sampai salaman dan berpelukan dengan staf saya. Pak, sekarang sudah bukan lagi Isa Al-Masih. Oh ya? Apa sekarang? Yesus Kristus. Saya langsung usap dada, alhamdulillah. Nah, alangkah indahnya sekiranya saudara kita Kristen menanggalkan kata Alkitab, meninggalkan kata Allah. Maka pada hari Minggu, saudara-saudara kita menyembah kepada anak Tuhan. Tidak lagi disebut menyembah anak Allah. Itu menyakiti hati kami. Tidak lagi kemudian surat-surat Paulus disebut Alkitab, tapi disebut Tabiblia. Indah sekali negara kita ini. Sekiranya agama-agama yang ada di dalamnya mendudukkan kemudian kodrat keagamaan pada akar.
mula-mula. Indah sekali. Sekarang antara Al-Quran dan Alkitab susah kita bedakan. Anak saya bertanya, Abah, iya nak, mana Alkitab yang ada di sini? Pemikiran saya, yang Alkitab yang dimaksud anak saya ini apa? Saya coba kasih dia Bible, bukan ini. Masa ini Alkitab? Ya ini juga disebut Alkitab sama orang Kristen. Penasaran dia buka, isinya nggak sama loh. Iya memang, inilah saudara kita Kristen. Menggunakan nama lain dari Al-Quran untuk menamakan kitabnya. Supaya apa? Itu tadi. Coba buka mata saudara. Lihat aksi-aksi orang yang mengaku mantan Islam. Ada yang baru-baru ini kemudian viral, pakai kopiah, pakai kacamata. Kita dari pulau ke pulau untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Supaya kita bisa memenangkan jiwa-jiwa yang lain untuk memeluk agama Kristen. Mereka membawa simbol-simbol Islam, penampilannya Islam, penyebutan di dalam agamanya bunyi-bunyi apa? Sebutan-sebutan Islam. Ada enggak pernah Anda temukan orang Islam door to door dari pulau ke pulau menemukan orang Kristen lalu kemudian mengatakan kami juga menyembah Yesus, kami juga ada konsep anak Yesus di dalam Al-Quran. Ini ajarkan, kami ajarkan ya. Ada enggak kayak gitu? Enggak. Karena umat Islam itu mendudukkan agama itu adalah kebenaran tertinggi. Di semua kebenaran di atas muka bumi ini, maka kebenaran kitab suci itu tidak bisa ditandingi. Maka kebenaran kitab yang kita pegang itu adalah kebenaran yang tidak boleh kemudian kita akal-akali, tidak boleh dimanipulasi, tidak boleh disamar-samarkan. Yang namanya kitab suci wahyu Tuhan harus mendapat nilai tertinggi di dalam kehidupan kita sebagai umat beragama. Maka kitab suci kita harus benar-benar suci dari apa? Dari manipulasi, dari rekayasa, dari kepalsuan, dari mengelabui, dari berpura-pura, dari bersifat bunglon. Itu baru disebut kitab suci. Tapi kalau sebuah buku di dalamnya syarat dengan manipulasi, syarat dengan rekayasa, itu bukan kitab suci lagi, tapi kitab yang disangka suci. Nah, sebuah agama yang memiliki kitab yang bermasalah, yang memiliki rekayasa di dalamnya, kesengajaan, ada unsur intrik di dalamnya, maka kitab suci itu bermasalah. Sebuah agama yang memiliki sebuah kitab suci bermasalah, maka agama itu bermasalah. Sebuah agama yang bermasalah tidak layak kemudian dijadikan sebagai sandaran hidup untuk menuju kepada kehidupan berikutnya. Nah, ini sebenarnya kekuatan ini yang membawa kami untuk mengajak, ayo teman-teman Kristen, mari kita duduk bersama, kita dudukkan perkara ini. Supaya kiamat tidak lagi pusing membahas hadits yang dia pelintir sendiri, yang mereka terjemahkan sendiri, yang mereka kemudian pahami sendiri. Supaya si CP Christian Prince, ya Congorpedia, tidak lagi membahas-bahas Islam. Begitu juga kami. Kami ketika membahas kemudian illalladzina zalamu minhum, kami tidak akan pernah lagi menyentuh bahwa yang dimaksud orang-orang salim di dalamnya situ adalah dia yang menyembah ini, menyembah itu. Tidak. Tapi kaidah-kaidah Quran akan kami tegakkan. Dan saudara Kristenku juga menegakkan kaidah-kaidah Kristen. Selesaikan. Silakan Anda beribadah pada tempat Anda, menyembah Tuhan Anda, mengkitabkan kitab Anda. Kami juga begitu. Supaya anak keturunan kita nanti tidak bingung. Ini kitabnya Al-Quran. Ini kitabnya Bible. Di dalam ada kata Allah. Di Al-Quran juga ada kata Allah. Ya mana yang benar ini? Mana yang benar? Anak-anak kita bingung. Terjadi kesimpang siuran. Tapi kalau kita yakin agama kita benar, benar sepenuh keyakinan, maka kita akan pasti menjaga kemurnian agama tersebut. Kalau kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa agama Kristen ini adalah agama benar, maka kesucian agama ini orang. Coba. Nah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti iblis yang sedang diganggu sarangnya, iblis yang ngamuk. Jadi seperti itu saudaraku, indah sekali negara ini kalau tak ada lagi agama yang menggunakan istilah kitab suci, agama di luar agama yang dianut. Indah sekali, Al-Quran dengan Al-Qurannya, Bible dengan Bible-nya. Demikian.